Tuhan. Sebagaimana doamu yang kau ajarkan Tuhan. Apa yang ada di surga terjadilah di bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Berbicara, kau menegur kami Tuhan. Kau membenarkan hati kami. Biar kami memiliki respon yang benar atas firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kau selalu ada dalam kehidupan kami. Serahkan waktu ini yang berharga ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah yang luar biasa dan dahsyat. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you all. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Sekali lagi selamat datang di MCC Kuitang. Ya, dan perkenalkan diri saya, nama saya Boy Ameron Siahaan. Saya jemaat MCC Kuitang, puji Tuhan. Ya. Dan pada pagi hari ini terima kasih untuk para leaders, para gembala untuk memberi kesempatan pada saya menyampaikan sedikit mengenai firman Tuhan hari ini. Dan Bapak Ibu, saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Dari nama saya orang Batak. Dan ini adalah sebuah hal yang istimewa. Ini adalah kesempatan bagi saya yang sungguh amat saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya rasa banyak sekali orang yang mampu menyampaikan firman Tuhan. Dan sekali lagi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini saya sungguh sangat bahagia melihat wajah-wajah yang selama ini belum saya lihat ya. Tadi saya kaget ada Pak Edi di situ. Ya, selamat datang kembali Pak Edi. Saya pikir Pak Edi selama ini masih di Manado ya kan. Karena selama ini pagi bertemu di Zoom. Tiba-tiba ada Pak Edi. Selamat datang Pak Edi, Tuhan Yesus berkati. Dan begitu banyak lagi wajah-wajah yang mungkin kita belum kenal, kita belum pernah bicara. Tapi sekali lagi mohon maaf, bukan saya sombong. Tapi memang ya kadang waktu juga yang membatasi untuk kita tidak bisa berbicara. Jadi sedikit perkenalan mengenai saya, itu aja. Dan pada pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam hati saya beberapa waktu ini. Beberapa kesempatan yang lalu saya sempat diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di suatu tempat lain. Dan Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan kita. Dan tentu saya percaya banget bahwa sebenarnya sebagai manusia yang rohani, sebagai manusia yang percaya akan Tuhan, kita pengen dan kita selalu ingin memberi Tuhan ruangan untuk mengambil alih dan memberi kita arahan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Tapi terkadang pada saat hal-hal tertentu di mana kita rasa kita mampu, kita membiarkan kemampuan kita lebih tinggi daripada arahan Tuhan. Dan pada siang hari ini kita akan membahas kurang lebih hal yang sama. Nah, oleh karena itu saya memberi judul penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, With or Without You. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di tahun 1980-90, ada satu band yang terkenal namanya U2. Dan dia punya satu lagu hits yang judulnya adalah With or Without You. Tapi dia mengarahkan kepada seseorang. Kalau saya mengarahkan kepada Tuhan. Ada bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Bapak Ibu sudah kebaca? Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan, yes, saya rasa bahwa firman ini bukanlah firman yang tidak familiar lagi. Bahkan saking familiarnya, firman ini selalu banyak digunakan di quotes di Instagram, di TikTok, di Facebook, bahkan ketika selfie pun, jika bukan Tuhan yang membangun rumah ini maka sia-sialah. Ya, padahal nggak ada hubungan sama firman, tapi nggak apa-apa karena kita mau foto kita sambil membagikan kebaikan Tuhan, jadi kita kutip firman Tuhan ini. Tapi kita mau lihat lebih lagi apa yang dikatakan di ayat yang pertama. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu kita perhatikan bahwa firman Tuhan tidak mengatakan bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka rumahnya nggak kebangun. Enggak, tapi dibilang jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu, ini adalah suatu peringatan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwa kita bisa bangun apa aja yang kita bisa bangun.
Kita bisa bangun sebuah perusahaan. Kita bisa bangun keluarga kita. Kita bisa bangun sebuah organisasi. Kita bisa bangun gereja. Kita bisa bangun sebuah komunitas yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan ada di situ bersama-sama kita membangun apa yang kita bangun? Jadi pemazmur mengatakan bahwa bangunan itu bisa jadi kok. Tapi pertanyaannya, ada Tuhan nggak di situ? Kita lihat bagian yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Zaman ini udah keren banget Bapak Ibu. Di rumah-rumah biasa, dulu rumah orang kaya aja yang punya CCTV. Sekarang di atas kulkas CCTV, di bawah kulkas CCTV, di bawah meja makan CCTV. Bahkan ya, salah satu teman kita dari tim PW ya, saya nggak sebut nama ya, dia bisa ngobrol sama anjingnya melalui CCTV. Jadi kalau misalnya anjingnya nggak makan, dia bisa bilang gini, ayo dong, makan dong, melalui CCTV. Kita melakukan segala cara menggunakan CCTV dan begitu banyak alat pengaman untuk memastikan bahwa apa yang menjadi hak milik kita, apa yang menjadi berkat Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita mau jaga, pokoknya jaga, gitu ya. Tapi pertanyaannya, itu akan sia-sia jika kita menjaganya tidak bersama dengan Tuhan. Seberapa berat atau seberapa besar engkau berusaha menjaga reputasimu? Seberapa besar engkau berusaha menjaga perusahaanmu? Seberapa besar engkau berusaha untuk menjaga pelayananmu atau harta bendamu? Tetapi jika Tuhan tidak ada di situ, maka semuanya menjadi terima kasih Bapak Ibu. Kita mau lihat bahwa kalimat kata jikalau ini ya, dalam bahasa aslinya itu diartikan tidak pernah atau tanpa. Bapak Ibu silakan diisi di HO-nya. Tidak pernah atau tanpa. Artinya kalau tanpa Tuhan, semua yang kita bangun dan yang kita lakukan menjadi tidak memiliki nilai atau tidak ada esensinya. Bapak Ibu, kita harus mengubah persepsi kita mengenai firman ini. Ini bukan mengenai perencanaan pembangunan. Ini bukan mengenai menggunakan pasir yang terbaik, batu yang terbaik, atau mungkin desainer interior yang terbaik, atau arsitek yang terbaik. Bukan. Tapi ini berbicara mengenai apa yang kau bangun, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah itu yang Tuhan inginkan atau tidak. Apakah itu yang benar-benar Tuhan taruh dalam hatimu untuk kau bangun. Kita belajar dari Ayub, nanti Bapak Ibu silakan baca dari Ayub pasal 38 sampai dengan 42, bahwa Tuhan dan tanpa Tuhan tidak ada berkat yang berarti bagi kita. Dan lebih ekstrim lagi, tanpa Tuhan tidak ada satu hal di dunia ini pun bisa terbentuk. Kalau kita belajar dari Ayub, Bapak Ibu pernah baca Ayub? Saya sih baca Ayub, saya nggak berani berkata Tuhan biarkan aku menjadi seperti Ayub, tunggu dulu nih, ya. Kalau Ayub tuh bicara istrinya aja ninggalin dia, nggak Bu Santi? Teman dekatnya aja bilang udahlah, begini loh Tuhan yang kamu sembah tuh. Jadi kalau mau doa seperti Ayub, saya nggak larang nih Bapak Ibu ya, tapi pastikan lagi apakah itu kehendak Tuhan untuk kamu melewati apa yang Ayub lewati. Amin. Jadi kita belajar dari apa yang diilustrasikan oleh pemazmur mengenai dua ilustrasi tadi. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi, amin. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kamu pekerjaan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kamu keturunan. Tuhan adalah Tuhan yang sama yang memberikan kamu kedudukan, posisi, uang, pekerjaan, semua, mobil, itu Tuhan yang memberikan. Jadi pastikan benar-benar, kalaupun kamu tahu itu pemberian Tuhan, apakah Tuhan ada di situ, di dalam apa yang kau bangun. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Bukan uang kita, bukan kemampuan kita.
Bapak Ibu, saya pengen kasih tahu satu hal. Jika Bapak Ibu mampu membeli sesuatu, atau jika Bapak Ibu mampu menikmati sesuatu, walaupun kita melakukan pembayaran, walaupun kita istilahnya melakukan barter atau pertukaran barang berharga, saya pengen kasih tahu, itu bukan gara-gara kita Bapak Ibu. Itu gara-gara Tuhan. Bisa bayangin jika kau memiliki begitu banyak harta, tetapi Tuhan tidak memberikan atau tidak mengizinkan untuk kau memiliki kesehatan, maka semuanya percuma. Karena jika Tuhan menyediakan, artinya itu semua hanya gara-gara Tuhan. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu pernah melihat si boy ini kayak agak maruk ya gitu ya. Main gitar iya, main bass iya, main piano iya, khotbah iya, WL iya, desain iya. Saya cuma belum bisa bangun rumah Bapak Ibu ya, karena saya memang nggak bisa bangun rumah. Tapi Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Kenapa ada beberapa orang yang bilang, boy pernah rasa nggak sih takut orang mikir kok kamu tuh pengen ngambil semua bagian? Saya kepikiran begini. Kalau Tuhan kasih saya dan saya nggak pakai, saya lebih sombong daripada orang sombong. Bapak Ibu, satu-satunya hal yang saya bisa berkata bahwa Tuhan aku bangga, Tuhan kasih aku satu karakter, yaitu adalah ketersediaan. Bapak Ibu, saya pernah cerita di tempat lain, tapi saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau enggak. Semua talenta yang dipercayakan Tuhan terhadap kehidupan saya tidak pernah saya lalui oleh pendidikan secara formal. Saya tidak pernah belajar main piano, saya tidak pernah belajar main gitar, saya tidak pernah belajar main bass secara formal. Semua itu Tuhan yang pimpin melalui orang lain. Tiba-tiba ketemu orang bisa main alat musik, tiba-tiba ketemu orang yang bisa WL, ajarin saya WL, tiba-tiba ketemu orang yang punya kerinduan untuk desain, tiba-tiba saya suka juga desain, saya belajar desain. Jadi itu semua saya temuin di mana Ibu? Di lingkungan gereja. Makanya sampai sekarang saya selalu berkata bahwa gereja itu harusnya tempat untuk kita diberdayakan. Gereja itu bukan tempat hanya untuk kita datang beribadah, bukan. Bapak Ibu, jika kau punya talenta, atau teman-teman, anak-anak muda di sini, jika kau punya talenta, bawa talentamu, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini Tuhan yang kasih loh. Aku mau loh muliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih. Aku mau loh memuliakan Tuhan dengan uang yang Tuhan kasih. Aku mau loh memuliakan Tuhan dengan usaha-usaha yang Tuhan kasih. Ya, aku mau memuliakan Tuhan dengan sambal cumi, ya enggak? Sambal roa. Aku mau memuliakan Tuhan dengan cara kemampuan aku bisa bikin roti. Kenapa enggak? Bapak Ibu, semuanya itu dari Tuhan. Bahkan sampai sekarang, kalaupun ada orang memberi pujian, saya bilang, puji Tuhan. Karena saya gak punya 1 sentimeter pun hak untuk mengatakan bahwa itu gara-gara saya. Saya ingat sekali, saya ambil dari berapa puluh juta cerita, lumayan. Dari berapa cerita yang ada, saya mau pakai 1 cerita. Pertama kali saya pelayaran adalah saya main gitar di gereja. Dulu awalnya saya belajar instrumen drum, karena saya pikir gak pakai kunci, gampang gitu ya. Tapi ternyata setelah saya melihat drummer-drummer lain lebih jago, saya kurungkan niat saya dan ternyata susah main drumnya. Akhirnya saya belajar main gitar dengan kunci yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Tiba-tiba waktu itu satu pemain gitarnya gak bisa hadir. Lalu gembala saya pada saat itu datang kepada saya, boy, mau main gitar gak? Jawaban singkatnya mau. Jawaban panjangnya, gimana cara mainnya kalau boleh tahu gitu ya, dengan kemampuan yang ada. Ya, dengan sekali lagi saya hanya bisa membanggakan saya bersedia. Akhirnya ya udah, kamu ikut latihan jam 8 pagi. Jam 6 pagi karena ibadahnya jam 8 pagi. Kamu datang latihan, ikut. Bapak Ibu memainkan gitar dari jam 6 pagi, yang artinya kurang lebih 1,5 jam sebelum ibadah ya, karena setengah jam sebelumnya udah kosong ruangan. Itu tidak semudah yang Bapak Ibu pikirkan. Dengan lagu yang kurang lebih ada 4 atau 5 lagu, dengan sangat struggling saya harus memainkan setiap kunci-kunci yang ada, chord yang ada, itu setengah mati susahnya. Kalau Bapak Ibu bisa main gitar sendiri itu enak, ya enggak? Besame mucho gitu ya, mucho gracias dan semua mucho-muchonya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita main secara bersama, it's a different thing. Itu adalah hal yang berbeda. Ketika saya harus main begini, ternyata yang lain mainnya berbeda, kita harus samain lagi. Dan itulah makanya saya katakan, ketika kita tahu Tuhan kasih kita talenta, jangan dikurung Bapak Ibu.
Ayo dikasih. Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang bantu saya kembangin. Makanya saya bilang saya berani berkata bahwa jika saya tidak mengembangkan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya yang sombong. Sekali lagi yuk, sama-sama saya mengajak Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan lembut, senyum yang lebar dan manis, ayo bantu Asher. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan untuk hitung-hitungan gitu ya, jago administrasi, ayo bantu dalam bidang administrasi. Atau Bapak Ibu ada yang jago nyolder, ayo bantu media, karena media butuh kabel baru banyak. Loh, itu simple, but it's true. Kalau Bapak punya kemampuan las, kita butuh banyak banget nih engsel-engsel pintu yang kita harus perbaiki. Atau mungkin Bapak desain interior, ngerti mengenai HPL, kayu, parkit dan lain-lain. Ayo bantu saya bangun rumah, skala ya. Bantu gereja. Amin. Boleh ya. Udah kalau Pak Gembala bilang udah boleh, silakan. Yang ketiga kita mau pelajari dari ayat ini adalah Tuhan yang mempertahankan. Kita bisa melakukan apapun yang kita ingin. Tapi kalau bukan Tuhan yang mempertahankan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Beberapa waktu lalu saya ketemu salah satu orang pemimpin. Dan dia bilang gini, "Boy, kamu gak usah takut. Kalau Tuhan percayakan saya untuk memimpin perusahaan ini, artinya Tuhan juga yang akan membimbing saya selama saya takut akan Tuhan untuk mempertahankan perusahaan ini. Mungkin kamu dengar perusahaan ini nilainya sedang turun. Mungkin pendapatannya sedang turun. Mungkin kamu dengar bahwa keadaan ekonomi di luar sana lagi gak baik. Bahkan keadaan politik saat ini sangat bergejolak dan mempengaruhi ekonomi. Bapak Ibu, dolar udah 16.000. Dolar Singapura udah 12.000. Euro sudah mau sampai 20.000. Keadaan ekonomi baik nggak? Enggak Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan yang mempertahankan segala sesuatu, hal-hal boleh menjadi fluktuatif, tapi Tuhan yang akan membimbing kehidupan kita. Amin. Mari kita baca di ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita melihat peran Tuhan dalam ayat ini dalam menciptakan dan mempertahankan apa yang kita bangun. Pemazmur beralih dari sudut pandang kepada kedaulatan Tuhan dalam membangun dan mempertahankan kepada kesia-siaan hasil kerja manusia. Pemazmur menekankan kepada kesia-siaan kerja keras manusia ketika dilakukan di luar kedaulatan dan arahan tangan Tuhan. Tadi kita lihat, tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Sekarang kita balik sudut pandangnya. Tuhan akan menghargai apa yang kita kerjakan selama apapun yang kita buat itu akan menjadi sia-sia kalau misalnya kita tidak memberikannya, tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi gini, Pemazmur menekankan kepada kesia-siaan kerja keras manusia ketika dilakukan di luar kedaulatan dan arahan tangan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa dalam bangun pagi dan kerja larut malam, kita hanya makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bapak Ibu, kamu bisa kerja keras semalaman, kita bisa buat apa yang kita mau semalaman, tapi semuanya itu hanya berujung dengan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi kesulitanmu, usahamu, dayamu yang kau lakukan, itu hanya capek secara fisik. Sementara makna roti yang diperoleh dengan susah payah sangatlah mudah kita mengerti. Kita mau melihat di Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Tolong dibantu ya. Saya baca. Kejadian 3 ayat 17 dibilang gini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini semua dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan bilang kau harus bersusah payah. Tapi
Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, bahkan di dalam susah payahmu pun Tuhan akan berkarya. Bahkan di dalam tindakanmu, di dalam apa yang kau lakukan, Tuhan akan memberkatimu. Kita lihat ketika dosa terjadi, apa akibatnya? Dosa memisahkan kita atau membuat kita menjadi memiliki jarak dengan penciptanya. Di dalam segala hal yang menghasilkan manusia untuk hidup dalam pergumulan akan pencukupan dan kemampuannya untuk beristirahat dalam pencukupan Tuhan. Simpelnya, gara-gara dosa kita, itu yang membuat kita harus bersusah payah Bapak Ibu. Tapi Tuhan telah menebus kita, amin. Dan karena penebusannya, Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan atau mencapai pencukupan-pencukupan dalam kehidupan kita. Tuhan gak bilang untuk kita gak bekerja loh. Justru Tuhan bilang yang kerja yang layak makan. Tuhan tetap menghargai pekerjaan kita. Tapi apa yang kita lakukan, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Dalam setiap pengambilan keputusan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, zaman ini saya yakin sekali begitu banyak orang tahu apa itu dosa. Zaman ini orang tahu membunuh salah. Zaman ini orang tahu korupsi salah. Tapi zaman ini iblis juga bekerjanya berbeda Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu bahwa kebaikan itu belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran selalu membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadi apa yang baik di pikiran kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi apa yang benar di hadapan Tuhan, walaupun kita gak suka, itu membawa kebaikan bagi kita. Saya terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Maaf ya. Asik ya, kayak kopi ya, asik. Oleh karena itu, pada saat kita membaca ayat yang kedua tadi, Mazmur ini dengan kontras mengaitkan makan roti yang diperoleh dengan susah payah dengan tidur atau istirahat yang Tuhan berikan kepada orang yang dikasihinya. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita tidur di tengah-tengah susah payah. Bapak Ibu pernah ngerasain tidur di tengah susah payah? Saya nyiapin khotbah aja susah tidur Bapak Ibu. Apalagi tambah susah payah. Saya punya, saya nggak bilang punya sih, tapi saya ada asam lambung ya. Dan si asam lambung ini, waktu saya pertama kali kena asam lambung, saya punya sobat lambung tempat saya berdiskusi, ya namanya Kak Juan. Saya bilang gini, Cu, kenapa semenjak gue punya asam lambung, gue susah tidur ya? Terus dibilang, bener Le, kita jadi anxiety. Bapak Ibu, saya bisa tiba-tiba lagi tidur kepikiran, lah tambak lele saya apa kabar ya? Saya punya juga enggak. Saya enggak punya tambak lele, tapi saya lagi mikirin, tambak lele saya apa kabar ya? Saya mikirin, aduh motor udah dikunci enggak? Lah, lu punya motor juga kagak. Dan hal-hal yang enggak penting bisa kepikiran ketika saya tidur. Kalaupun saya tidur dalam, set 45 menit kebangun. Itu gara-gara asam lambung. Bisa bayangin kalau gara-gara dia mutusin kita, ahai, enggak, just kidding, joking. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, kita bisa beristirahat dalam Tuhan. Bahkan istirahat yang disampaikan dalam firman Tuhan ini bukan bicara mengenai tidur, bukan, tapi ini berbicara mengenai istirahat di dalam hadirat Tuhan. Istirahat dari susah payah kita, mikirin gimana ini, gimana itu, gimana ini, gimana kalau nanti si ini gitu, ternyata si gitu begini, si gini pergi sama ke sana, dan si sana pergi ke sini. Itu semua kita bisa istirahat dari semua itu. Bukan artinya Tuhan bilang, oh, all is calm, all is dark, kayak malam kudus, bukan. Tapi Tuhan bilang, kau mampu melewati segala sesuatunya, dan aku bisa memberikan kamu istirahat, supaya kau bisa melewatinya hari demi hari. Bicara mengenai tidur, Bapak Ibu, di Indonesia ini, orang yang tidur cukup itu cuma 27%. Itu yang tidurnya 7-8 jam. Mayoritas orang Indonesia yang sampai 48% itu tidurnya hanya 4 jam. Bagi seorang bapak baru seperti Ersil, 4 jam adalah kemewahan. Karena anak masih kecil, tidur bentar bangun. Ya, saya sangat menghargai kepada orang tua baru, ya, yang memang bersusah payah dan berjuang untuk membesarkan anaknya. Ya, nanti kita akan bahas juga di pasal ini. Kita lihat di ayat yang ketiga sampai yang kelima, ya Bapak Ibu. Kita akan melihat sebuah hal yang sangat kontras,
di mana di pasal ini membahas mengenai anak-anak dan keturunan. Saya tidak akan membahas banyak karena menurut saya ini akan menjadi cukup pembahasan yang cukup dalam ya. Jadi nanti kalau saya dijadwal lagi saya akan bagi ya Bapak ya. Just kidding Pak Gembala. Nah, kita mau melihat apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini. Kita bisa melihat 3 poin yang saya mau tekankan. Bahwa yang pertama, waduh kecil banget ya. Jadilah rendah hati di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Coba katakan kepada tetanggamu, katakan tanpa Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Sekali lagi tetangga satu lagi, tapi kalau boleh lebih semangat ya, karena saya dengar tadi manggil. Saya nggak tahu kalimatnya udah lengkap atau enggak, tapi saya percaya aja. Sekali lagi katakan tanpa Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Nah ini saya lebih percaya. Ya, terima kasih kalau tadi percaya. Semua pencapaian dari zaman dulu, sekarang maupun masa depan, semuanya hanya bisa berarti karena ada tangan dan kedaulatan Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Manusia suka sekali membanggakan, atau saya menggunakan bahasa yang lebih ekstrim, menyombongkan pencapaian-pencapaiannya, tetapi tidak mengembalikan segala kemuliaannya kepada Tuhan yang memampukannya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap pencapaian kita itu bisa menjadi kebanggaan bagi kita. Dan siapa yang kasih tahu itu nggak salah kok, nggak salah. Bahkan kita diajarkan juga untuk menerima piala, ya nggak? Itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa hey, you achieve something. Kamu mencapai sesuatu dan ini adalah tanda pencapaianmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kita mengingat apa yang telah kita capai, it's okay, it's nothing wrong. Tapi pertanyaannya adalah jika di dalam pencapaian-pencapaian itu kita mulai memuliakan diri kita instead of God, who actually the one who strengthen us, dia yang memampukan kita untuk melakukan pencapaian itu, then it's wrong. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita anggap itu seperti kayaknya kebetulan. Kita pernah dengar adalah salah satu orang yang bekerja hanya di garasi rumahnya, tapi sekarang dia menjadi salah satu penemu perusahaan teknologi terbesar. Beliau almarhum Steve Jobs. Bahkan dia melewati begitu banyak hal. Nah pertanyaannya, saya berdoa, saya nggak kenal dia pribadi, jadi saya nggak bisa bilang dia orang bukan percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dia memuliakan Tuhan dalam semua pencapaian-pencapaiannya? Di tempat ini Bapak Ibu banyak sekali anak-anak muda yang berprestasi. Banyak sekali anak-anak muda yang nilai akademisnya sungguh baik. Dan saya berharap mereka memuliakan Tuhan dalam nilai-nilai akademisnya. Di tempat ini juga begitu banyak orang-orang yang bekerja dalam bidang seni dan entertainment yang begitu luar biasa Tuhan berkati. Dan saya berdoa dia memuliakan Tuhan dalam hal itu. Saya mau menyampaikan satu hal, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tugas untuk menjadi hidup kudus dan tugas untuk menjadi contoh, menjadi teladan Kristus di dunia ini bukan tugasnya full timer Bapak Ibu, bukan tugasnya pendeta, tapi tugas semua orang, termasuk full timer, termasuk pendeta. Jika engkau adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan, jadilah seorang full timer dalam Tuhan di perusahaanmu. Jika kau adalah seorang musisi yang kau tahu Tuhan pakai dunia entertainment, jadilah orang yang mencerminkan Kristus di dunia entertainment. It's okay. Jika kau seorang pelawak, jadilah pelawak yang memuliakan nama Tuhan. Jika kau seorang tukang cuci, tukang bantu bersih-bersih rumah, jadilah orang-orang yang cuci baju dan bersih-bersih rumah memuliakan Tuhan. Jadi jangan bilang, oh ya kan kalau full timer harus begini hidupnya. Gak ada bedanya Bapak Ibu. Full timer itu karena saya, kok jadi saya, tapi full timer itu adalah sebuah jabatan yang digunakan karena dia bekerja penuh dia di gereja. Tapi itu tidak menandakan hidupnya luar biasa kok. Hanya karena saya full timer gereja, itu tidak membuat hidup saya menjadi luar biasa. Justru itu menjadi tantangan bagi saya, kalau saya full timer di gereja, hidup saya harus benar. Justru karena kita hidup di dunia, dan saya diutus di dunia, justru hidup saya harus benar. Kamu mau jadi dagang, jadilah pedagang yang takut akan Kristus. Kamu mau menjadi atlet, jadilah atlet yang takut akan Kristus. Jadikan pengaruhmu di dunia kerjamu, di tempat engkau berpengaruh untuk menyampaikan Kristus. Jika kau ingin menjadi seorang guru, jadilah guru yang menyampaikan kasih Kristus kepada murid-muridmu. Sehingga setiap kali kau mengajar, kau tahu, ini guruku yang takut akan Tuhan. Amen.
Di Roma 1 ayat 25 dikatakan seperti ini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Kita sering menukar dengan apa yang menjadi pencapaian kita akan Tuhan. Memang tidak mudah, saya harus akui, tidak mudah untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan pada saat kita dikelilingi dengan pujian-pujian. Ada rasa ingin, ya, it's because of me. Tapi justru karena itu kita mau belajar. Kita mau belajar sama-sama untuk mengatakan, oh enggak Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Bahkan ketika ditanya, saya lupa ada satu pemain basket. Ditanya, kamu dibandingkan dengan Kobe Bryant. Saya bilang, wah, saya nggak tahu siapa Kobe Bryant. Karena saya nggak kenal dia secara pribadi. Tapi saya tahu siapa itu Yesus Kristus yang memampukan saya menjadi saya yang seperti sekarang. Now that's faith. Itu iman. Amen. Kita mau lihat pelajaran apa yang kita pelajari. Poin yang kedua adalah Tuhan sungguh baik atas segala ciptaannya. Ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Bahkan ketika kita menjalani hidup kita, Tuhan sedang merencanakan hidup kita. Jadi pada saat kita menjalani hidup kita hari demi hari, Tuhan gak stop. Tuhan gak berhenti berkarya. Apa yang sedang kita lakukan hari demi hari, Tuhan juga sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Tuhan yang akan mempertahankan dan melestarikan semua hasil kerja kita, dan bahkan yang membuat hasil kerja kita berbuah. Dan Tuhan juga yang memberkati keluarga dengan adanya anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu gak bisa dibatasin, Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa, sampai dimana kita mulai bekerja untuk Tuhan, automatically Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Tapi Tuhan tidak pernah bilang kalau kita tidak akan menghadapi tantangan. Tuhan tidak pernah bilang bahwa mungkin pada saat kita gagal, kadang kita harus melewati kegagalan. Bapak Ibu, kegagalan banyak faktor. Mungkin kita tidak mengikuti arahan yang pasti. Mungkin kita tidak mengikuti peraturan yang sudah ada. Mungkin kita tidak menjalani sesuai dengan bagaimana kita harus menjalaninya. Tapi tahulah bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan rencangkan sesuatu yang baik. Nomor 3, istirahat yang sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Sadarilah bahwa Tuhan bukannya tidak mempercayai jerih payah kita. Karena kerja keras kita adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Justru dengan kita bekerja keras dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk saya menyembah Tuhan. Jadi jangan pakai firman ini nanti untuk bilang, oh si boy bagi firman, ya udah kita nggak usah kerja kalau nggak ada Tuhan. Jadi saya tunggu Tuhan aja di rumah sambil tidur, kena kipas enak. Enggak. Tapi kerjakanlah apa yang harus kau kerjakan dan andalkan Tuhan. Tetapi kerja keras tanpa Tuhan dan tanpa istirahat adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidupmu. Ini adalah teguran yang keras bagi saya. Kerja keras dan tanpa istirahat adalah bentuk ketidakpercayaanmu akan Tuhan. Saya percaya sekali bahwa kita memiliki nilai-nilai tertentu dalam melakukan pekerjaan kita. Kita bisa lihat ada orang yang non-stop kerja, ketemu kerja, apa-apa kerja. Tapi bisa bayangin semua yang dia kerjakan akan menjadi sia-sia ketika Tuhan gak ada di situ. Dan ketika kesia-siaan itu kena atau sampai ke kita, baru kita sadar, iya ya, kalau aja aku andalkan Tuhan. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Mungkin kau saat ini sedang menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidupmu. Mungkin kau sedang menghadapi satu titik mentok dalam hidupmu yang kamu rasa kayaknya udahlah, mati aja. Mati bukan bicara kehilangan nyawa, artinya kau menyerah. Udah, saya gini apa adanya. Mungkin kau pikir udah gak bisa, gak ada perubahan lagi. Mungkin kau pikir udah mentok kehidupanku. Saya mau ngasih tahu, selama kau masih bernafas, artinya Tuhan masih kasih kau kesempatan untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Jangan pernah menyerah.
jangan pernah menyerah. Katakan kepada tanggamu, jangan nyerah. Saya mau kasih saya kasih satu arahan lagi. Lihat dulu, lihat matanya. Udah, lihat dulu mata tanggamu, silakan. Kalau dia ganteng nggak apa-apa, ditahan. Kalau dia cantik juga ditahan. Bilang sama dia, lihat matanya, jangan menyerah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap menatap kepada saya. Saya lagi nyampaikan ke saya akan tatap kepada kalian juga, jangan menyerah. Boleh saya undang teman-teman Presiden Worship? Bapak Ibu, saya ingin menutup firman hari ini dengan sebuah pertanyaan. Jika kau sedang membangun sesuatu dalam kehidupanmu, jika kau tahu bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal dalam kehidupanmu, pertanyaannya adalah, apakah ada Tuhan di dalam setiap perencanaan hidupmu? Apakah ada Tuhan di dalam kerja kerasmu? Atau mungkin selama ini kau pikir, ya Kak Boy, saya terlalu jauh, saya sudah terlalu tua untuk berubah. Saya mau kasih tahu, sekali lagi, selama engkau bernafas, tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Di dalam satu seminar kerohanian waktu itu dilaksanakan di sebuah STT. Mayoritas mahasiswa S1 tuh range umurnya berapa sih? 21, 23, 24, right? 21, 23, 24. Lalu ada salah dua, maksudnya ada dua orang di situ. Yang satu berumur 42, yang satu berumur 61. Saya sangat tertarik untuk berbicara dengan kedua orang ini. Tapi akhirnya saya ketemu dengan orang yang berumur 61 tahun. Saya bilang, Pak, Bapak adalah seorang pendeta ya? Iya. Bapak adalah seorang gembala? Iya. Bapak baru ambil S1, STH? Iya. Boleh tahu gak Pak kenapa? Karena saya sadar bahwa Tuhan masih kasih saya waktu, Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya bisa berkembang lebih lagi untuk memperlengkapi saya demi kerajaan Tuhan, yaitu gereja yang dia gembalai. Saya sangat merasa kayak gak layak gitu. Kalau umur 61 tahun masih bisa melihat kesempatan yang luar biasa memperlengkapi jemaat Tuhan dengan merelakan dirinya dididik di dalam sekolah yang ambil waktu kurang lebih 4 tahun. Siapa saya bisa berkata, udah telat Tuhan, udahlah gini aja hidupku. Bapak Ibu, ayo ambil sebuah keputusan pada saat ini. Ambil keputusan di mana kau tahu, yes, I made a mistake. Iya, saya udah buat salah. Yes, dalam kesalahan saya ada konsekuensi. Tapi saya sadar, mungkin waktu saya membangun apa yang saya punya sekarang, saya membangun gak sama Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, jika kau ingin, kau bisa mengatakan, Tuhan ampuni aku. Walaupun kelihatannya terlambat, tapi aku mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, yuk ambil alih hidupku. Ambil alih di dalam segala pencapaian-pencapaianku. Ambil alih di dalam segala sesuatu yang mau Tuhan bangun dalam kehidupanku. Karena aku tahu Tuhan, tidak ada yang terlambat. Kembalikan lagi apa yang perlu kau bangun. Kembalikan lagi keeratan hubunganmu dengan Tuhan. Supaya kau kenal, supaya kau tahu apa yang Tuhan pengen. Supaya kau tahu apa yang menjadi suara hati Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya kau tahu bahwa Tuhan, tidak ada pengharapan di setiap penyesalan-penyesalanku. Di dalam setiap konsekuensi-konsekuensi kesalahanku, Tuhan tetap bisa melakukan rencana yang baik bagi hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ada di tempat ini untuk tutup matamu dan kita sama-sama merefleksikan diri kita dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan, jika memang ada, dan saya tahu ada hal-hal yang memang saya harus perbaiki, ada hal-hal yang mungkin ketika saya lakukan saya tidak mengandalkan Tuhan, dan aku mau mengundang kembali Tuhan, yuk ambil alih Tuhan. Ambil alih apa yang aku buat, ambil alih di hal-hal ini yang aku tahu selama ini aku pikir aku mampu.
dia menanam sesuatu, dia jago banget, dia tahu komposisi tanah yang baik, dia tahu komposisi air yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan katakan kekeringan, maka itu akan gagal panen. Seberapa jagonya engkau, seberapa mampunya engkau melakukan apa yang kau lakukan, tetapi ketika Tuhan tidak beserta dengan apa yang kita lakukan, maka semuanya sia-sia. Nanti tim pujian akan mengangkat sebuah lagu, dan pada saat lagu ini diangkat, jika kau tahu lagu ini sama nyanyi bersama, dan kita nyanyikan bersama dan sambil renungkan firman Tuhan ini. Katakan, Tuhan, aku mengundang kau kembali dalam kehidupanku. Aku tahu ada beberapa hal yang aku tidak pernah izinkan Tuhan untuk sentuh karena aku pikir aku mampu. Tapi ternyata aku tahu Tuhan, semua itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Biarkan hidupku terhubung kembali dengan Tuhan. Berbicara melalui firman hari ini, dan kau ingin meresponi firman ini, bahwa Tuhan, aku mau menyerahkan hal-hal yang selama ini mungkin aku sembunyikan, yang aku tahu aku mampu, ternyata aku gak mampu. Tuhan, kau taruh tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan kirimu dan katakan, Tuhan, ini adalah lambang persembahanku kepadamu. Aku menyerah kepadamu Tuhan, karena aku tahu ada hal-hal yang aku pikir selama ini aku mampu, yang aku pikir aku memiliki kemampuan yang cukup, pendidikan yang cukup untuk melakukannya. Tapi aku lupa Tuhan, bahwa itu semuanya sia-sia tanpa Engkau. Dan Tuhan, pada saat ini aku berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan dan meletakkan tangannya di dada. Aku percaya Tuhan, bahwa mereka menyerahkan hidup mereka kepada Engkau dan mengizinkan Engkau untuk mengambil alih di bagian-bagian yang dimana mereka tahu Tuhan perlu ada di situ. Dan kami berdoa, Tuhan, ampuni kami Tuhan ketika kami sombong. Bukan karena kami memamerkan hal-hal, tapi karena kami tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak menganggap Engkau. Ampuni kami Tuhan karena kami berpikir semua keberhasilan yang ada itu hanya karena buah usaha kami. Tapi kami tahu Tuhan, pada pagi hari ini, bahwa semuanya tanpa Engkau menjadi sia-sia. Tuhan, aku lepaskan apa yang menjadi berkat dari Tuhan atas kehidupan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, pada saat ini terjadi pemulihan di hidup mereka. Dan mereka bisa berkata, Tuhan, Kau adalah Tuhan atas hidupku. Dan aku tidak mau lagi hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hubunganku denganmu dipulihkan Tuhan.
Biarlah hidupku menjadi terhubung kembali dengan Engkau. Hubunganku menjadi melekat kepada Engkau Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, tanpamu aku bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk firman-Mu atas kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Kau meteraikan setiap benih-benih firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biar semuanya enggak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami betul-betul boleh belajar untuk mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan, yang Kau percayakan untuk setiap kami Tuhan, kami lakukan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.